Di awal chapter ini, kita ditunjukkan pada kilas balik Sukuna sebelum bertarung melawan Gojo, di mana saat itu dari atas gedung Shinjuku, Uraume bertanya pada Sukuna tentang siapa sebenarnya Yuji Itadori. Karena menurutnya, Yuji dirasa memiliki kemiripan dengan Sukuna. Hal itu terlihat ketika Sukuna berpisah dengan tubuh Yuji. Saat itu bukan hanya sisa-sisa kekuatan yang masih tertinggal, tetapi juga sosok Yuji seolah masih mempertahankan semua elemen yang dimiliki Sukuna. Mendengar hal itu, Sukuna pun mengungkapkan satu fakta yang sangat mengejutkan. Dia berkata bahwa seperti yang Uraume tahu, Yuji adalah anak Kenjaku yang terlahir dari tubuh Kaori. Dan jika sosoknya terkesan mirip, maka kemungkinan besar orang yang dinikahi Kenjaku alias Jin Itadori adalah reinkarnasi dari kembarannya. Kemungkinan ini berlandas pada apa yang Sukuna alami ketika masih berada dalam kandungan. Saat itu untuk bisa bertahan hidup, dia terpaksa memakan kembarannya sendiri, sehingga hal itu pun membuat jiwa kembarannya bergentayangan dan harus memasuki siklus dunia reinkarnasi. Fenomena reinkarnasi inilah yang sepertinya diincar oleh Kenjaku. Dengan mengambil alih tubuh Kaori dan menikah dengan Jin, dia pun bisa melahirkan seorang anak yang terkesan mirip Sukuna. Anak itu tiada lain adalah Yuji Itadori yang nantinya akan menjadi wadah bagi jari-jari Sukuna. Dari sini kita pun akhirnya paham alasan kenapa Yuji memiliki potensi besar ternyata bukan hanya karena dia merupakan anak eksperimen Kenjaku, tetapi juga karena dia merupakan keturunan dari reinkarnasi kembaran Sukuna. Terbukti saat ini, Yuji yang sebelumnya berhasil mendaratkan serangan Black Flash kembali bersiap menghadapi Sukuna sambil menunjukkan tatapan tajam. Seolah potensinya perlahan mulai bangkit, saat itu dalam bentrokannya, Yuji lagi-lagi mampu mendaratkan dua serangan Black Flash berturut-turut. Mau itu serangan yang dipusatkan pada pukulan yang mendarat tepat ke bagian perut Sukuna, maupun serangan yang dipusatkan pada sikut yang mendarat tepat ke arah tubuh Sukuna. Bahkan tak hanya itu saja, di sini secara mengejutkan, Yuji juga mampu menggunakan teknik pemotong milik Sukuna, yang mana dalam narasinya disebutkan bahwa sekarang Yuji memiliki dua teknik kutukan. Pertama, teknik manipulasi darah yang diperoleh setelah memakan janin terkutuk nomor 4-9, dan kedua, teknik shrine yang diperoleh berkat sisa-sisa kekuatan Sukuna yang dibangkitkan melalui Black Flash. Dan kini lewat teknik pemotongnya, Yuji tampak semakin gencar memberi perlawanan, dari mulai memotong tiang bangunan dan melemparkannya pada Sukuna, memanfaatkan potongan tiang bangunan untuk bisa mendekat, berupaya memotong kaki Sukuna meski dapat dicegah, hingga akhirnya kembali mendaratkan serangan Black Flash untuk keempat kalinya. Dengan semua gempuran yang diterimanya ini, lantas membuat Sukuna merasa sangat kesal. Dan di tengah kekesalannya, Takuma Ino yang tiba-tiba muncul kembali ke medan tempur langsung melancarkan aksi serangan. Entah itu melepaskan teknik Ryu yang membuat Sukuna mendapat hantaman keras, maupun melemparkan senjata tumpul Nanami yang membuat pandangan Sukuna seketika teralihkan. Alhasil berkat itu, celah pun terbuka bagi Yuji untuk kembali mengerahkan serangan. Terlihat tanpa mempedulikan luka tebasan dismantle dari Sukuna, saat itu dia sanggup mendaratkan Black Flash secara beruntun. Dari mulai Black Flash kelima yang mampu mementalkan Sukuna ke bangunan lain, Black Flash keenam yang membuat dinding di belakang Sukuna hancur, Black Flash ketujuh yang membuat Sukuna berteriak seakan muak pada Yuji, sampai akhirnya Black Flash ke-8 yang saat itu mendarat tepat ke punggung Sukuna. Akibat terkena serangan Black Flash Yuji sebanyak 8 kali, ditambah efeknya yang langsung menyerang pembatas jiwa, saat itu harapan Sukuna untuk memulihkan teknik kutukan pembalik seketika sirna. Akan tetapi, pada kondisi terdesaknya, Sukuna lagi-lagi menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana saat itu hanya dengan menggunakan satu tangan, dia mampu mengaktifkan Domain Expansion meski kelihatannya tidak sempurna. Alasan kenapa Sukuna bisa mengaktifkannya, narasi menyebut bahwa dia melakukan sumpah pengikat dadakan, ditambah lagi berkat Black Flash yang sebelumnya sempat Sukuna kerahkan, membuatnya pun dapat menggunakan domain tanpa kehilangan output serangan dan jaraknya.
Terbukti saat ini, sesaat domainnya aktif, Sukuna sanggup memperluas jangkauan tebasan dengan daya hancur sangat besar. Saking besarnya, area di sekitar pun seketika hancur lebur, termasuk gerombolan gagak Mei Mei yang langsung tercabik-cabik. Di tengah situasi genting ini, Shin kemudian beralih menunjukkan kilas balik para aliansi penyihir. Saat itu mereka semua sepakat bahwa siapapun yang ikut bertarung melawan Sukuna harus menguasai teknik Simple Domain atau teknik kutukan pembalik. Hal itu bertujuan agar mereka bisa mengantisipasi domain Sukuna dan juga memulihkan luka yang beresiko menyebabkan kematian. Untuk teknik kutukan pembalik, di sini Choso menjelaskan bahwa mekanisme pemulihan setiap penyihir berbeda-beda. Misalnya saja Hakari, dia melakukannya secara otomatis karena energi kutukan besar melalui jackpot. Yuta, dia mengandalkan insting untuk memulihkan bagian yang terluka. Shoko, dia melakukannya dengan mengubah energi kutukan menjadi darah. Dan juga Choso, dia melakukannya karena tubuhnya dapat mengubah energi kutukan menjadi darah. Itulah kenapa dalam kasusnya ada banyak penyihir yang bisa menggunakan teknik kutukan pembalik tapi tidak bisa menyembuhkan orang lain. Hal itu dikarenakan mekanisme penggunaan setiap orang berbeda, jadinya ada potensi jika orang yang disembuhkan tidak dapat merespon mekanisme pemulihannya. Maka dari itu, di sini Choso kembali mempertegas bahwa mereka yang ikut bertarung harus menguasai teknik kutukan pembalik, dan cara tercepat untuk bisa menguasainya adalah dengan melakukan switch training alias pertukaran tubuh, yang mana hal itu dapat dilakukan melalui teknik kutukan Ui-Ui yang bisa menukar jiwa target. Setelah semua penyihir sepakat pada pelatihan ini, Kusakabe menyampaikan bahwa contoh keberhasilan dari switch training bisa dilihat pada Yuji. Alasan kenapa Yuji mengalami perkembangan jauh lebih cepat adalah karena tubuhnya pernah digunakan oleh Sukuna. Jadinya apapun teknik yang pernah Sukuna gunakan, maka secara tidak langsung teknik tersebut akan terukir di tubuh Yuji. Berdasarkan itulah, demi membangkitkan potensinya, Kusakabe lalu memilih Yuji untuk bertukar tubuh, yang mana hal itu dilakukan agar Yuji bisa memahami lebih dalam terkait manipulasi energi kutukan beserta dasar-dasar teknik terutama Simple Domain. Selaras dengan adanya pelatihan tersebut, kini di tengah badai tebasan domain Sukuna, Yuji mampu bertahan dengan menggunakan teknik Simple Domain. Sambil terus menahan tekniknya, saat itu Yuji menduga jika domain expansion Sukuna tidak begitu sempurna. Hal itu pun dibenarkan dalam narasinya bahwa sekarang domain Malvalon Shrine memiliki keterbatasan. Akibat kondisi Sukuna belum pulih secara penuh, ditambah adanya sumpah pengikat, durasi penggunaannya pun hanya bisa bertahan selama 99 detik saja. Dan kini dalam waktu 99 detik, para penyihir sekuat tenaga berupaya menahan badai tebasan. Mau itu Yuji yang terus mempertahankan teknik Simple Domain, Miwa yang terus melindungi Maki sebisa mungkin, Ino yang mati-matian menjaga Simple Domain, dan juga Choso yang menggunakan Simple Domain sembari mengkhawatirkan kondisi Yuji. Namun sayang, naas bagi Yuji, seberapa keras dia bertahan, Simple Domain-nya perlahan terkikis dan berakhir hancur, yang mana akibatnya dia pun harus mendapat banyak sekali tebasan hingga membuat satu kakinya terpotong. Bahkan tak hanya itu saja, di saat tebasan domain berhenti dan di saat Yuji berupaya memulihkan luka, Sukuna kembali membuat gebrakan. Terlihat saat itu, dari atas langit dia tampak bersiap melancarkan satu teknik mematikan. Itu tiada lain adalah teknik api alias Divine Flame yang sebelumnya sempat menghancurkan sebagian kota Shibuya. Di awal chapter ini, kita sedikit ditunjukkan pada kilas balik Choso dan Noritoshi yang sedang mencoba mengajarkan Yuji teknik manipulasi darah. Saat itu sebagai permulaan, Yuji bertanya pada Choso bagaimana caranya melakukan teknik pemadatan darah alias convergence. Namun sayang, pertanyaan ini rupanya tidak bisa dijelaskan secara detail oleh Choso, dan karena itu di sini Noritoshi mencoba menjelaskannya dengan perumpamaan yang simpel, yang mana dari perumpamaan tersebut Yuji pun dapat memahaminya, bahkan mampu memahami teknik lanjutan piercing blood yang dia umpamakan seperti buang air kecil. Di sisi lain, Choso yang iri adiknya bisa belajar dari orang lain kemudian meminta Yuji untuk bertanya tentang teknik supernova. Akan tetapi saat itu Noritoshi langsung mencegah karena menurutnya waktu yang dipersiapkan selama 1 bulan tidak akan cukup untuk bisa mempelajarinya.
Dan saat ini kembali ke medan tempur. Sebelum Sukuna melesatkan serangannya, terdapat narasi yang menguraikan beberapa keterangan tentang teknik Divine Flame. Jadi ternyata penggunaan teknik ini mirip seperti tungku perapian, dan untuk bisa menciptakannya, Sukuna perlu mengerahkan teknik lift dan dismantle terlebih dahulu, karena nantinya dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua teknik tersebut akan menjadi partikel bahan bakar untuk menghasilkan kobaran api yang sangat kuat. Namun terlepas dari daya hancurnya yang kuat, teknik ini rupanya memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan jangkauan. Untuk mengatasinya, di sini Sukuna pun melakukan sumpah pengikat, yang mana sebagai bayarannya dia tidak bisa menggunakan teknik api pada banyak target terkecuali yang berada di dalam domain. Akibat efek samping itulah, di sini Sukuna segera merubah fungsi domainnya, di mana dia membolehkan makhluk hidup keluar masuk penghalang, sementara semua benda mati akan tertahan dan ditanamkan sebuah energi, sehingga nantinya dia pun dapat menghasilkan ledakan masif yang terpusat di satu titik wilayah domain. Terbukti saat ini, sesaat tembakan api dilepaskan, tercipta satu ledakan termobarik yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, dikatakan dia mampu menyebarkan panas dengan cepat, mengompres dan mendekompres gelombang kejut, dan juga mampu memastikan kematian seluruh makhluk hidup yang berada di dalam domain. Pada situasi genting ini, Yuji tiba-tiba dikejutkan dengan adanya sebuah penghalang yang melindungi dirinya. Dan setelah diperhatikan, penghalang tersebut ternyata berasal dari Choso yang saat itu mati-matian menahan ledakan. Terlihat seolah kematiannya tiba. Di sana dia pun meminta maaf pada Yuji karena sebagai kakak dirinya tidak bisa berbuat banyak selama pelatihan. Seraya kesadarannya perlahan menghilang, kita lalu ditunjukkan pada hadirnya Choso dan Yuji di alam pasca kematian. Saat itu selesai menyanjung kehebatan Yuji, Choso sekali lagi menyampaikan permintaan maaf karena setelah ini dirinya terpaksa harus meninggalkan Yuji sendirian lagi. Mendengar hal itu, Yuji lalu berusaha menenangkan. Dia berucap bahwa setidaknya sebagai seorang kakak, Choso selalu hadir ketika adiknya sedang membutuhkan seseorang. Merespon ucapan tersebut, Choso seketika teringat pada adik-adiknya yang sudah mati, yang mana dari sini dia pun mulai merasa tenang sambil mengucapkan rasa terima kasih karena Yuji sudah mau menjadi adiknya. Bersamaan dengan pudarnya bayangan itu, kini di medan pertarungan, Yuji yang masih bersedih kembali dilanda rasa kecewa. Hal itu dikarenakan sejauh mata tertuju pada tanah yang hangus, udara yang dingin dan debu yang berterbangan, tak ada satupun rekan yang bisa dia lihat. Sehingga hal itu pun membuat pandangannya seketika tertuju pada Sukuna dengan tatapan yang dipenuhi kemurkaan. Namun di tengah amarahnya ini, di dekat Yuji tiba-tiba saja muncul Aoi Todo. Di sana dengan tangan kiri yang terbungkus perban, dia pun berkata bahwa semua orang sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Usut punya usut, kepindahan semua orang di sini sudah direncanakan oleh Todo dan Mei Mei. Saat itu mereka sepakat bahwa ketika para penyihir berada di dalam domain Sukuna, Todo akan menggunakan teknik bugi-wugi untuk memindahkan mereka, yang mana hal itu dilakukan dengan bantuan gagak Mei Mei sebagai medium pertukaran. Walau rencana ini berhasil dilakukan, tapi sayang Todo tidak bisa memindahkan Yuji dan Choso. Entah apa alasannya, tapi kemungkinan besar tekniknya terbatas pada jangkauan dan medan pertarungan, mengingat Yuji dan Choso berada di dekat pusat domain Sukuna. Ditambah lagi, sejak awal Todo tidak bisa memberitahu rencananya pada Yuji. Hal itu dikarenakan resonansi jiwa Yuji dengan Sukuna masih ada, jadinya sangat dikhawatirkan jika rencana ini sampai bocor. Dan kini setelah menyampaikan permintaan maaf, Todo bersama Yuji lalu bersiap memulai aksi pertarungan. Terlihat dengan keyakinan bahwa Sukuna tidak bisa mengeluarkan teknik kutukan setelah menggunakan domain, mereka pun tampak kian diliputi kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sebelum pertarungan dimulai, Todo menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana saat itu di balik perbantangan kirinya yang buntung telah terpasang sebuah alat musik yaitu Fibrous Life. Dijelaskan, alat musik ini bertujuan untuk mengganti aktivasi teknik bugi-wugi dari yang awalnya lewat tepukan tangan kini menjadi lewat tabrakan antara kotak kayu dan logam besi.
Itu berarti teknik kutukan Todo sekarang jauh lebih merepotkan karena memang teknik yang diubah namanya menjadi Ribugi-Wugi ini mampu bertukar tempat setidaknya 50 kali dalam 1 detik. Selain itu, Todo juga telah melakukan sumpah pengikat pada teknik kutukannya, yang mana hal itu bertujuan agar dia bisa memilih banyak target secara bersamaan disertai jangkauan efektifnya yang diperluas. Berbekal teknik modifikasi inilah, Todo secara leluasa mampu bertukar tempat dengan Yuji, dan dengan memanfaatkan pertukarannya yang cepat, mereka pun sanggup menggempur Sukuna. Mau itu Yuji dan Todo yang mendaratkan serangan secara bersamaan, Todo yang berpindah posisi dengan Sukuna untuk membuatnya terjatuh, Sukuna yang mampu menghindarinya dengan melompat di udara, Yuji yang segera melemparkan batu ke arah Sukuna, Todo yang memindahkan posisi batu dengan Yuji, Yuji yang berhasil mendaratkan tendangan pada Sukuna, Sukuna yang mampu menahannya langsung mencengkram wajah Yuji, sampai akhirnya Todo yang segera menyelamatkan Yuji dengan memindahkan posisinya. Pada situasi terdesak ini, Sukuna mengakui bahwa teknik Aoi Todo memang sangat merepotkan. Namun meski begitu, dia meyakini bahwa ada satu momen di mana dirinya bisa membaca pergerakan Bugi-Wugi. Entah momen apa yang dimaksud, tapi yang jelas saat itu Sukuna tiba-tiba mendapat satu hantaman dari Yuji hingga membuatnya terhempas menabrak tiang bangunan. Setelah menerima serangan telak ini, Sukuna akhirnya mendapat satu momen yang dimaksud. Itu adalah ketika Yuji sedang fokus melancarkan aksi serangan. Sebab berkaca pada pengalamannya, dia sangat yakin bahwa di situasi ini Todo akan ragu untuk menukar posisi Yuji dengan teknik Bugi-Wugi. Oleh karena itu, melihat Yuji tampak begitu fokus, Sukuna lalu melesat guna beradu pukulan. Namun sayang, sebelum adu pukulan terjadi, dari arah samping dia melihat adanya kemunculan gagak Mei Mei seolah akan dijadikan medium pertukaran. Akibatnya, dari sini keyakinan Sukuna pun menjadi buyar. Dia yang merasa perkiraannya salah secara cepat memutar badan dan melayangkan tendangan ke arah gagak tersebut. Akan tetapi, tanpa diduga, saat itu Todo rupanya tidak memindahkan posisi Yuji. Sehingga dengan demikian, tepat ketika Sukuna terkecoh, Yuji berhasil mendaratkan serangan pukulan Black Flash, yang mana setelahnya dia pun mencengkram erat tubuh Sukuna seolah-olah bermaksud ingin menghancurkan jantungnya. Namun pada situasi kritis ini, Sukuna lagi-lagi melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Dia yang saat itu merasa muak pada Yuji tanpa disangka mampu mengaktifkan domain expansionnya lagi. Dikatakan dalam narasinya bahwa efisiensi energi kutukan Sukuna sangat luar biasa. Meski energinya telah menurun ke tingkat Yuta Okotsu, tapi jika Sukuna memulihkan tekniknya yang terbakar, maka dia bisa menggunakan domain expansion sebanyak yang dia mau. Dan kini sebelum domainnya dapat dibuka, Sukuna tiba-tiba merasakan kehadiran dari orang yang tidak asing. Terlihat saat itu di balik kepulan asap, Gojo Satoru, orang yang sudah mati di belah Sukuna, kini muncul dan membuka matanya lagi.